Halo semuanya, selamat datang di tutorial Python. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam pemrograman, yaitu perulangan atau looping. Kenapa sih kita harus menggunakan looping atau perulangan dalam pemrograman? Nah, ini sangat penting karena perulangan memungkinkan kita untuk menjalankan sekumpulan perintah berulang kali tanpa harus menuliskannya berkali-kali. Ini sangat berguna untuk menghemat waktu dan mengurangi kesalahan di dalam kode kita. Kita akan mengeksplorasi dua jenis perulangan utama di dalam Python, yaitu for loop dan while loop. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara menggunakannya dan kapan cara menggunakan for loop dan kapan juga kita menggunakan while loop, serta beberapa contoh praktis untuk membuat kita lebih memahami implementasi dari kode program yang kita buat. Jadi, siapkan catatanmu dan mari kita mulai petualangan kita di dunia perulangan Python. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Silakan dibuka dulu Visual Studio Code-nya. Kemudian kita buat folder baru. Di sini saya sudah membuatnya dengan nama latihan perulangan. Nah, saya juga sudah membuat kode programnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan maksud dari kode sintak yang saya tulis di sini. Untuk perulangan for loop, saya membuat tabel kuadrat. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat kuadrat dari angka yang kita masukkan. Di sini kita menggunakan rank 1 sampai 11. Artinya yang kita kuadratkan nanti adalah angka dari 1 sampai 10. Perintah print angka /t kuadrat ini maksudnya adalah untuk mencetak angka, dan /t ini adalah untuk memberi jarak horizontal atau tab. Kemudian kuadrat. Lalu saya menggunakan for loop di sini untuk melakukan perulangan. For i ini adalah variabel. Variabel untuk menyimpan data di dalam rank 1 sampai 11. Kemudian print f. F di sini adalah f string. Agar di dalam string yang kita buat itu kita dapat memanggil variabel. Untuk mempermudah kita dalam mempermudah membaca data yang kita masukkan. Oke, maka apabila di run akan tampil. Nah, di sini 1 dikuadratkan jadi 1, 2. Apabila dikuadratkan jadi 4. Sudah benar. Di sini sampai 10. Kenapa? Karena batasnya ini 11. Jadi 1 sampai 10 akan ditampilkan untuk dikuadratkan. Kemudian di sini juga saya membuat for loop yang lain untuk menampilkan angka genap dari 1 sampai 12. Di sini kita cetak angka genap dari 1 sampai 20. Lalu untuk mencetaknya kita menggunakan for dalam ranknya 1 sampai 21. Oke. Kemudian jika i habis dibagi 2, hasilnya 0, maka print i. I-nya itu dari 1 sampai 20. Maka apabila di run, hasilnya ini yang tampil adalah angka genap dari 1 sampai 20. Kemudian kita beralih ke hitung mundur. Ini adalah perulangan untuk menghitung mundur dari 1 sampai 10. Cetak hitung mundur 1 sampai 10. Kemudian kita buat variabel isinya 10. While ketika i lebih dari 0, maka cetak i min sama dengan 1 ini untuk menghitung mundur. Jadi dikurang 1 gitu. Lalu apabila di run hasilnya dia menghitung dari
9 sampai dengan 1. Jadi dikurang 1 gitu. Kemudian saya juga membuat jumlah angka. Jadi ini adalah penjumlahan dari 1 sampai 100, di mana kita menggunakan for sebagai perulangannya. Kita masukkan totalnya itu adalah 0, kemudian for i, variabel i di dalam rank 1 sampai 101, kemudian totalkan semuanya ditambah dengan variabel i. Jadi variabel i ini ditambah terus jumlahkan, maka hasilnya dipanggil di sini. Apabila kita run, maka muncul total jumlah dari 1 hingga 100 adalah 5050. Jadi bedanya dari hitung mundur di sini, dia dikurangi, kemudian hasilnya dikurang. Kalau ini ditambahkan terus, lalu apabila sudah mencapai 100, semua itu dijumlahkan dengan sendirinya dengan otomatis. Nah, yang terakhir saya menggunakan while loop. Di sini adalah kode program untuk mengumpulkan input dari pengguna dan berhenti ketika kita mengetik stop. Di sini dimasukkan array nilai list. Ketika benar, maka nilai sama dengan input, masukkan nilai lalu ketik stop untuk berhenti. Apabila nilainya sama dengan stop, maka break. Break ini adalah untuk menghentikan proses. Kemudian coba nilai list float nilai. Float nilai ini agar nilainya dalam bentuk rata-rata. Print apabila yang kita masukkan itu tidak sesuai. Di sini ada perintah value error, maka akan tampil input nilai tidak valid. Masukkan angka. Kemudian yang terakhir di sini printf nilai yang dimasukkan. Printf nilai yang dimasukkan, nilai list dipanggil nilai variabel nilai list. Kemudian apabila di run, maka hasilnya misalkan kita memasukkan angka 100, nilai 100, kemudian nilai 80, nilainya 90, nilainya 70, dan di sini dia akan terus mengulang sampai perulangannya berhenti. Ketika kita mengetik stop, dia berhenti, lalu nilai yang kita masukkan di sini ada 100.0. Itu adalah implementasi dari float. Float ini untuk membuat desimal, angka dengan desimal. Oke, mungkin itu yang dapat saya tampilkan di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Terima kasih.